Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Aulia Rahmi dengan NIM 20016177. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas keterampilan berbicara saya yang diampu oleh Ibu Ermawati Arif MPD dengan topik wawancara. Pertama-tama, marilah kita bahas apa itu wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai sesuatu hal. Menurut Meolong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Jadi, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan atau interviewer, dan terwawancara atau yang memberi jawaban atas pertanyaan itu atau interview. Selanjutnya, menurut Sweet and Cash tahun 2012 memberikan batasan yang spesifik tentang wawancara ini, yaitu wawancara adalah proses komunikasi interaksi antara dua pihak, setidaknya satu di antara mereka memiliki tujuan serius yang telah ditetapkan dan melibatkan proses tanya jawab tentang sesuatu. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis wawancara. Apa saja jenis-jenis wawancara? Jenis yang pertama yaitu menurut Estenberg dalam Sugianto tahun 2010 mengemukakan 3 jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Apa itu wawancara terstruktur? Wawancara terstruktur atau structured interview adalah wawancara yang digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh dengan pewawancara. Wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur. Apa itu wawancara semi terstruktur? Wawancara semi terstruktur atau semi struktur interview adalah wawancara yang memiliki tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan pihak yang diwawancara dimintai pendapatnya. Yang ketiga yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur atau unstructured interview merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis. Selanjutnya, jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara. Jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaan latar belakang atau demografis. Pertanyaan latar belakang atau demografis adalah jenis pertanyaan rutin tentang karakteristik latar belakang responden. Di antaranya termasuk tentang pendidikan, jabatan sebelumnya, umur, pendapatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pertanyaan pengetahuan. Pertanyaan pengetahuan adalah pertanyaan peneliti untuk menemukan informasi faktual seperti dibandingkan dengan opini mereka, kepercayaan, sikap yang dimiliki oleh responden. Yang ketiga yaitu pertanyaan pengalaman atau perilaku. Adalah pertanyaan seorang peneliti untuk menemukan apa yang sedang dilakukan responden sekarang atau yang telah dilakukan di masa lalu. Tujuannya untuk mendeskripsikan pengalaman perilaku atau aktivitas yang diamati ataupun tidak diamati. Yang keempat yaitu pertanyaan opini atau nilai. Pertanyaan opini atau nilai adalah pertanyaan peneliti untuk menemukan apa yang dipikirkan orang mengenai topik atau isu. Yang kelima yaitu pertanyaan perasaan. Pertanyaan perasaan adalah pertanyaan seseorang peneliti untuk menemukan bagaimana responden merasakan suatu hal yang ditunjukkan.
untuk mengetahui tanggapan emosionalnya. Yang terakhir yaitu pertanyaan sensori. Pertanyaan sensori adalah pertanyaan seorang peneliti untuk menemukan apa yang dilihat, dirasakan, didengar, dibaui, atau disentuh oleh responden. Yang selanjutnya yaitu lembar bimbingan wawancara. Lembar bimbingan wawancara. Pesan pertama dari penampilan pewawancara, yang pertama diucapkan dan dilakukan pewawancara sangatlah untuk merangsang sikap kerja sama dari pihak responden. Berdasarkan pengalaman Michigan Survey Research Center, diketahui bahwa responden lebih mengingat wawancara dan cara dia mewawancarai daripada isi wawancara. Karena itu, segala cara untuk mendapatkan sambutan simpatik dan sikap kerjasama dari responden sebaiknya dipahami dan dilatih dengan seksama dalam melaksanakan tugas wawancara. Wawancara harus selalu sadar bahwa dialah yang membutuhkan dan bukan sebaliknya. Baik, hanya itulah hasil presentasi tugas saya tentang wawancara. Kalau ada kesalahan kata, kekilafan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.